Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Floransari Safirana, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Moji Yaulani Nina Fajrulati, absen 22. Kami akan menganalisis tentang patung Pancoran. Patung Dirgantara merupakan salah satu monumen patung yang berada di Jakarta. Patung Dirgantara terletak di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Jika kamu ingin melihat patung ini, kamu bisa melihat patung ini yang berada tepat di depan Kompleks Perkantoran Wisma Aldiron Dirgantara, yang dulunya merupakan markas besar TNI Angkatan Udara. Asal-usul patung Pancoran Jakarta ini dirancang oleh Edi Sunarso sekitar tahun 1964 sampai 1995, sedangkan proses pengecorannya dilakukan oleh pengecoran patung perunggu artistik dekoratif Yogyakarta pimpinan 1 Gardono. Patung ini menggambarkan manusia angkasa, oleh karena itu memiliki nama asli patung Dirgantara. Filosofi patung ini adalah menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk menjelajah angkasa. Proses pemasangan patung Pancoran Jakarta ini sering ditunggui oleh Bung Karno, sehingga merepotkan aparat negara yang bertugas menjaga keamanan sang kepala negara. Saat sudah jadi, pemasangan patung Pancoran ini menggunakan derek tarikan tangan. Patung yang berat keseluruhannya dapat mencapai 11 ton ini terbagi dalam beberapa potongan dan masing-masing beratnya 1 ton. Proses pemasangan asal-usul patung Pancoran Jakarta ini akhirnya dapat selesai pada akhir tahun 1966. Patung Dirgantara ditempatkan di lokasi ini karena strategis, yakni merupakan pintu gerbang kawasan Jakarta Selatan dari lapangan terbang Halim Perdana Kusuma. Selain itu dekat dengan dahulu markas besar Angkatan Udara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Sugianti, absen 3. Dan saya Selvina Eka Nurbi Andika, nomor absen 30. Dan di sini kami akan menganalisis patung atau Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi adalah saksi bahwa Indonesia merdeka dan telah bebas dari masa penjajahan. Pada tanggal 1 Januari 1961, Insinyur Soekarno melakukan pencakulan pertama di tanah untuk pembuatan tugu, yaitu Tugu Petir yang kemudian disebut Tugu Proklamasi. Tugu tersebut berbentuk bulatan tinggi yang berkepala lambang petir, seperti lambang PLN. Tulisan yang tercantum pada tugu tersebut adalah, disinilah dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Di antara bangunan di lokasi ini, hanya Tugu peringatan 1 tahun Republik Indonesia saja, yang langsung terkait dengan nuansa revolusi, karena diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1946. Di atas tulisan yang dipahat di bahan marmer ada tulisan lain, yaitu Atas Usaha Wanita Jakarta. Di dinding baliknya ada kutipan naskah proklamasi dan peta Indonesia yang juga terbuat dari marmer. Bentuk tugu ini agak mirip dengan lambang Polda Metropolita Jakarta bila kepalanya bergambar api berkobar dibuang. Monumen pahlawan proklamator Soekarno-Hatta menggambarkan dua patung perunggu Soekarno dan Hatta berdiri berdampingan. Setiap patung memiliki berat 1.200 kg dan tinggi 46 meter serta 43 meter. Tengah-tengah dua patung proklamator terdapat patung naskah proklamasi terbuat dari lempengan batu marmer hitam dengan susunan dan bentuk tulisan mirip dengan naskah ketikan aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hening Salsabila Damayanti, nomor absen 18. Nama saya Alvinatia Supriyani, nomor absen 5. Di sini kita akan menganalisis patung The Little Mermaid. The Little Mermaid atau si Putri Duyung Kecil adalah nama karakter dalam kisah dongeng pujangga sekaligus penulis buku Denmark Hans Christian Andersen.
Karakter yang pernah muncul pada tahun 1837 tersebut dibuat oleh pemahat Edward Erickson dengan bobot 175 kg dan tinggi 125 meter. Kita pun meminta Edward Erickson, seorang pematung, untuk membuat patung Putri Duyung dengan menggunakan Ellen Prince, sang balerina pemeran Putri Duyung, sebagai modelnya. Namun Ellen Prince tidak setuju untuk berpose tanpa pakaian. Karenanya hanya kepalanya saja yang dijadikan untuk model patung ini. Sedangkan untuk badan ia menggunakan istrinya sendiri sebagai model. Setelah patungnya jadi, baik Carl Jacobson dan Edward Erickson mencari tempat yang pas untuk memajangnya. Ukuran patung ini terbilang kecil, hanya setinggi 120 cm. Ditulis pada tahun 1836, menceritakan tentang seorang putri duyung yang menyelamatkan seorang pangeran yang tenggelam dengan membawanya ke pantai dan menunggunya hingga ada yang datang menemukan si pangeran. Sang pangeran pun beranggapan bahwa gadis inilah yang menolongnya. Putri duyung yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada pangeran merindukan untuk bisa bersama dengannya. Ia pun pergi ke tukang sihir agar bisa menjadi manusia. Oleh tukang sihir, ia diberikan ramuan. Namun, ia harus merelakan suara dan ekor duyungnya untuk ditukar dengan sepasang kaki agar ia menjadi manusia. Juga tukang sihir memberikan syarat bahwa Putri Duyung harus berhasil menikahi pangeran. Apabila tidak berhasil, maka ia akan lenyap menjadi buih di lautan. Putri Duyung yang sudah terlanjur jatuh cinta pun menyanggupi persyaratan yang sesungguhnya sangat berat tersebut. Putri Duyung yang sekarang menjadi manusia berhasil bertemu dan bersama dengan pangeran. Namun, pangeran memilih gadis yang dianggap menyelamatkannya sebagai pasangan hidupnya. Putri Duyung pun patah hati. Sesuai perjanjian dengan tukang sihir, bila ia gagal maka ia akan menjadi buih. Namun, kakak Putri Duyung berhasil menemukan cara untuk menghindarinya, yaitu dengan membunuh pangeran. Maka Putri Duyung masih bisa kembali menjadi duyung. Walaupun demikian, cintanya pada sang pangeran tulus. Ia memilih untuk lenyap menjadi buih di lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syifa, absen 23. Perkenalkan, nama saya Salima Fita Fitriani, nomor absen 31. Kami akan menganalisis tentang patung Sphinx di Mesir. Patung Sphinx, The Great Sphinx, monumen yang terletak di Giza, merupakan ikon negara Mesir yang misterius. Secara umum, Sphinx merupakan makhluk mitologis dengan perpaduan tubuh singa dan kepala manusia yang sering muncul pada seni dan legenda Mesir serta Yunani. Jadi, istilah Sphinx tidak spesial hanya untuk patung di Mesir. Walau biasanya orang merujuk patung ikonik Mesir setelah mendengar istilah tersebut. Jadi, istilah Sphinx tidak spesial hanya untuk patung di Mesir. Walau biasanya orang merujuk patung ikonik Mesir setelah mendengar istilah tersebut. Sphinx versi Yunani digambarkan sebagai makhluk yang memiliki wajah wanita, tubuh singa, sayap burung, dan ekor. Terkadang juga dilengkapi dengan ekor ular. Makhluk tersebut digambarkan sebagai makhluk jahat yang tidak segan-segan memakan manusia, terutama penjelajah dan petualang, yang tidak bisa menjawab teka-teki yang diberikan. Sphinx dalam Mesir kuno digambarkan sebagai makhluk yang berbadan singa dan berwajah pria, yang memakai hiasan kepala loreng khas Mesir yang disebut sebagai Nemes. Makhluk ini berperan untuk menjaga manusia dari roh jahat dan melawan kegelapan. Awalnya, patung raksasa ini tertimbun di dalam pasir. Hanya kepala di atas batas pundak yang terlihat selama ribuan tahun. Kapten Giovanni Battista Caviglia memulai usaha menggali Sphinx di tahun 1817 bersama 160 orang lainnya. Namun, usaha tersebut tidak banyak membuahkan hasil karena pasir di sana mudah runtuh dan kembali jatuh ke bagian yang sudah mereka gali. Baru di tahun 1930-an, seorang arkeolog asal Mesir, Selim Hasan, berhasil membebaskan patung besar tersebut dari timbunan pasir yang selama ini menimpanya. Lalu langsung terlihat betapa besarnya patung ini. Dengan panjang sekitar 73 x 20 meter,
Sphinx Agung Giza dikatakan sebagai patung pahat terbesar di dunia.